Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi kimia mengenai stoikiometri. Pada bab ini terdapat subbab topik yang pertama yaitu hukum dasar kimia, kemudian konsep mol, kemudian stoikiometri senyawa, dan stoikiometri reaksi. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata stoicheion, yang berarti unsur, dan metron, yang berarti mengukur. Stoikiometri membahas tentang hubungan massa antar unsur dalam suatu senyawa atau stoikiometri senyawa dan antar zat dalam suatu reaksi atau stoikiometri reaksi. Kemudian hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang terakhir ada hukum Avogadro. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier, seorang ahli kimia, telah menyelidiki massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum bereaksi, kemudian menimbang hasil reaksinya. Ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Lavoisier menyimpulkan hasil penemuannya dalam suatu hukum yang disebut hukum kekekalan massa yang berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan satu sifat penting dari senyawa yang disebut hukum perbandingan tetap. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang dilakukannya, Proust menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan sama. Kemudian hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Berdasarkan hasil percobaannya, Dalton merumuskan hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton yang berbunyi, jika dua jenis unsur bergabung untuk membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dari percobaan ini, Gay-Lussac merumuskan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Kemudian hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dapat kita nyatakan sebagai berikut. Perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing dengan rumus yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2 dengan P dan T tetap, di mana P sama dengan tekanan gas, satuannya yaitu atmosfer, dan T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin, dan volume sama dengan volume gas dengan satuan
meter kubik atau meter pangkat 3. Kemudian N sama dengan banyaknya gas atau satuannya mol. Lanjut, hukum Avogadro. Avogadro mengajukan hipotesisnya yang dikenal hipotesis Avogadro yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Secara otomatis, hukum Avogadro dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan N atau V sama dengan N dikali K, di mana K sama dengan konstanta. Contoh soal, diketahui data percobaan pada reaksi pembentukan hidrogen klorida sebagai berikut. H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer sebanyak 12 liter, tentukan volume gas Cl2 dan HCl pada tekanan dan suhu yang sama. Sebelumnya kita tulis persamaan reaksinya, yaitu tadi H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Terus diukur pada suhu T sama dengan 25 derajat Celcius, P-nya sebesar 1 atm, kemudian volumenya sebesar 12 liter. Terus kita mencari volume Cl2, jadi volume H2 dibagi volume Cl2 sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien Cl2. Maka volume Cl2 yang didapat yaitu koefisien Cl2 per koefisien H2 dikali volume H2. Ini tadi, ini ya, untuk volume gas H2. Kemudian koefisien Cl2 itu berarti di sini. Koefisiennya berarti 1. Untuk koefisien H2 juga 1. Berarti 1 per 1 dikali volumenya 12 liter. Menjadi 12 liter. Maka dihasilkan volume Cl2 sebesar 12 liter. Kemudian kita mencari volume Cl2 dengan volume HCl per volume H2 sama dengan koefisien HCl per koefisien H2. Maka volume Cl2 yaitu koefisien HCl per koefisien H2 dikali volume H2, di mana koefisien HCl ini diketahui sebesar 2 dan koefisien H2 diketahui sebesar 1. Maka
2/1 dikali volume H2, di mana volume H2 yaitu 12 liter. Jadi 2/1 dikali 12 liter menjadi 6 liter. Kemudian kita akan membahas konsep mol. Suatu jumlah zat dalam ilmu kimia disebut dengan mol. 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon 12, yaitu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 2 partikel. Jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro. Partikel zat dapat berupa atom, molekul, atau ion. Terdapat 3 bahasan pada konsep mol ini, yaitu yang pertama hubungan mol dengan jumlah partikel, kemudian massa molar, dilanjutkan dengan volume molar gas, dan molaritas larutan. Langsung saja kita membahas hubungan mol dengan jumlah partikel. Hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel dalam zat dapat dinyatakan sebagai berikut. Berarti nih rumus jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dan rumus mol itu jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian massa molar. Massa molar menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Massa 1 mol zat sama dengan massa molekul relatif atau mR zat tersebut dengan satuan gram per mol. Untuk unsur yang partikelnya berupa atom, maka massa molar sama dengan AR atau disebut dengan massa atom relatif dalam satuan gram per mol. Kemudian volume molar gas. Oleh karena 1 mol setiap gas mempunyai jumlah molekul yang sama, maka pada suhu dan tekanan yang sama pula, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama. Volume per mol gas disebut volume molar dan dilambangkan dengan Vm. V sama dengan N dikali Vm, di mana V merupakan volume gas dengan satuan liter, dan N merupakan jumlah mol dengan satuan mol, dan Vm merupakan volume molar dengan satuan liter per mol. Lanjut dengan volume molar gas ini bergantung pada suhu dan tekanan. Beberapa keadaan suhu dan tekanan yang biasa dijadikan acuan penentu volume gas sebagai berikut, yaitu pada keadaan standar, kondisi dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan sebesar 1 atmosfer disebut dengan keadaan standar. Dan dinyatakan dengan STP, Standard Temperature and Pressure, di mana P merupakan tekanan dengan satuan atmosfer, dan V merupakan volume gas dengan satuan liter, dan N merupakan jumlah mol dengan satuan mol, dan R merupakan tetapan gas sebesar 0,082 liter atom per mol Kelvin. Kemudian T sama dengan 0 derajat Celcius, di mana derajat Celcius ini sama dengan 273 Kelvin. Kemudian pada keadaan kamar, kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer disebut keadaan kamar. Jadi, kalau pada suhu 25 derajat dan tekanan sebesar 1 atmosfer itu disebut dengan keadaan kamar dan dinyatakan dengan RTP atau Room Temperature and Pressure, di mana rumusnya yaitu
PV sama dengan N dikali R dikali T, dengan P merupakan tekanan, satuannya yaitu atmosfer, dan V merupakan volume gas dengan satuan liter, dan N merupakan jumlah mol dengan satuan mol, R merupakan tetapan gas yaitu 0,082 liter atmosfer per molum Kelvin. Dan T merupakan 0 derajat Celcius, berarti 298 Kelvin. Lanjut pada keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui. Volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang disebut persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Untuk menentukan volume gas menjadi volume sama dengan N dikali R dikali T per P, atau dengan P merupakan tekanan gas dengan satuan atmosfer, V merupakan volume gas dengan satuan liter, N merupakan jumlah mol gas dengan satuan mol, R merupakan tetapan gas yang bernilai 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas bergantung pada jumlah molnya. Misalkan gas pertama dengan jumlah mol N1 dan volume V1, dan gas kedua jumlah mol N2 dan volume V2. Maka pada suhu dan tekanan yang sama berlaku rumus sebagai berikut, yaitu volume 1 per volume 2 sama dengan jumlah mol 1 per jumlah mol 2, atau jumlah mol 1 per volume 1 sama dengan jumlah mol 2 per jumlah mol 1. Kemudian molaritas larutan. Molaritas atau dilambangkan dengan M besar adalah salah satu cara menyatakan konsentrasi atau kepekatan larutan. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan molaritas adalah mol per liter atau mmol per ml. Dengan dirumuskan M sama dengan jumlah mol per volume larutan. Kemudian ke contoh soal. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,585 gram NaCl, di mana ARNA sama dengan 23 dan ARCl sebesar 35,5 dalam 500 ml air. Jadi kita pertama itu nyari molnya dulu. Jadi mol itu rumusnya massa per mR, di mana massanya itu sebesar 5,585 gram. Kemudian mR. mR dari NaCl yaitu 5,58 gram per mol. Maka mol NaCl ini dihasilkan sebesar 0,1 mol. Lanjut mencari molaritas. Rumus molaritas tadi yaitu jumlah mol per volume, di mana jumlah molnya diketahui 0,1 mol per volume ini 500 ml kan, kita ubah menjadi ke liter, jadinya yaitu 0,5 liter. Maka 0,1 mol dibagi 0,5 liter menjadi 0,2
mol per liter, diubah menjadi dengan satuannya molaritas. Jadi, mol per liter ini sama aja satuannya dengan molaritas. Lanjut. Kita akan membahas stoikiometri senyawa. Di mana poin A, komposisi zat. Komposisi zat dinyatakan dalam persen massa. Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan persamaan berikut. Persen massa komponen sama dengan massa komponen dibagi massa zat dikali 100%. Poin B, komposisi zat secara teoritis. Komposisi zat secara teoritis merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat berupa senyawa, komposisinya secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa unsur dalam senyawa. Persen massa unsur dalam senyawa sama dengan angka indeks dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%, di mana AR itu massa atom relatif dengan satuan gram per molum, dan MR merupakan massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Kemudian dilanjutkan dengan poin C, menentukan rumus kimia zat. Rumus kimia zat dapat dibedakan menjadi rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris dapat dinyatakan dengan menghitung mol komponen penyusun zat dengan menggunakan massa molar. Sedangkan rumus molekul dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif zat diketahui. Kemudian menentukan rumus empiris zat. Dalam menentukan rumus empiris, perbandingan mol unsur-unsur dalam zat haruslah merupakan perbandingan paling sederhana. Contoh soal, sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram O. AR Fe sama dengan 56 dan ARO sebesar 16. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Untuk menentukan rumus empiris zat, kita menghitung perbandingan mol Fe dan O sebagai berikut. Fe itu besi ya, dan O itu oksigen. Komponen penyusun zat, kan diketahui tadi massanya. Massa Fe 11,2 gram dan massa oksigen itu sebesar 4,8 gram. Kedua ya. Maka mol itu tadi rumusnya massa per AR. Jadi mol Fe sama dengan massa Fe dibagi air Fe sama dengan 11,2 gram per 56 gram per mol. Jadi dihasilkan mol Fe sebesar 0,2 mol. Mol O sama dengan massa O dibagi air O, yaitu 40,8 gram dibagi 16 gram per mol. Jadi dihasilkan mol O sebesar 0,3 mol. Diperoleh perbandingan Fe dibanding 0, yaitu 0,2 dibanding 0,3 atau 2 dibanding 3. Jadi rumus empiris senyawa adalah Fe2O3. Lanjut menentukan rumus molekul zat. Pada dasarnya, rumus molekul merupakan kelipatan-kelipatan dari rumus empirisnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk menentukan rumus molekul, maka rumus empiris N sama dengan rumus molekul dengan N bilangan bulat.
Nilai N dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif Mr zat diketahui. Mr rumus molekul sama dengan N dikali Mr rumus empiris. Contoh soal, suatu senyawa dengan rumus empiris CH, di mana ARC sebesar 12 dan ARH sebesar 1, mempunyai MR sebesar 26. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. MR sama dengan N dikali ARC ditambah ARH dikali MR. Kan MR-nya 26. Jadi sama dengan N dikali 12 ditambah 1 jadi karena MR 26 maka 26 sama dengan N dikali 13. Jadi nilai N-nya itu 26 dibagi dengan 13. Dihasilkan nilai N-nya itu 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah CH2 sama dengan C2 dikali H2. Ini tadi kan dia di dalam kurung tuh. Jadi C dikali 2 dan H-nya dikali 2. Lanjut, stoikiometri reaksi. Pada poin A, arti koefisien reaksi. Koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah partikel dari zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi, koefisien reaksi itu merupakan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Untuk reaksi ini, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Koefisien reaksinya menyatakan bahwa satu molekul N2 bereaksi dengan 3 molekul H2 membentuk 2 molekul NH3 atau 1 mol N2. Bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3. Dengan pengertian tersebut, maka banyaknya zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan menggunakan persamaan reaksi setara. Apabila jumlah mol salah satu zat yang bereaksi diketahui, maka jumlah mol zat yang lain dalam reaksi itu dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksinya. Kemudian contoh soal, aluminium larutan dalam larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya yaitu 2Al plus H2SO4 menjadi Al2SO4 plus 3H2. Berapa mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium? Dari persamaan reaksi di atas, itu persamaan reaksinya belum setara. Maka kita reaksinya itu kita samain dulu. Reaksi sebelah kiri harus sama dengan reaksi sebelah kanan. Jadi kita cek. Di sini 2 aluminium. Sebelah kiri, di sebelah kanan juga udah 2 aluminium. Terus H2 sebelah kiri berjumlah 2. Sebelah kanan itu berjumlah 6, maka kita setarain dulu yang sebelah kiri ini, kita kali 3 agar menjadi 6. Kemudian SO4. Reaksi tersebut sudah setara kan, dimana diketahui mol Al itu sebesar 0,5. Yang ditanyakan itu mol gas hidrogen dengan mol larutan aluminium sulfat. Diketahui perbandingan koefisiennya itu dari persamaan reaksi ini yaitu 2 dibanding 3 dibanding 1 dibanding 3. Jadi jumlah mol gas hidrogen yaitu koefisien H2 per koefisien Al dikali mol Al. 3/2 dikali 0,5
Dihasilkan jumlah mol gas hidrogen sebesar 0,75 mol. Kemudian jumlah mol larutan aluminium sulfat, yaitu koefisien Al2SO42 per koefisien Al, dikali mol Al, yaitu setengah dikali 0,5 mol. Maka dihasilkan jumlah mol larutan aluminium sulfat sebesar 0,25 mol. Lanjut ke stoikiometri reaksi, yaitu pada poin B, reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini menyebabkan ada zat reaksi yang akan habis bereaksi lebih dulu. Reaksi demikian disebut reaksi pembatas. Kita lanjut ke contoh soal. 1 mol larutan natrium hidroksida NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat H2SO4 sesuai reaksi. 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O. Tentukan reaksi pembatas dan reaksi sisa. Mol masing-masing zat dibagi koefisien, kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatas. Mol NaOH per koefisien NaOH sama dengan molnya itu yang diketahui 1 mol per koefisien NaOH itu 2, jadi 1 per 2 menjadi 0,5 mol. Kemudian mol H2SO4 per koefisien H2SO4 itu sama dengan 1 mol per 1, maka dihasilkan nilai sebesar 1 mol. Kemudian karena hasil bagi NaOH kurang dari H2SO4, maka NaOH adalah reaksi pembatas, sehingga NaOH akan habis bereaksi lebih dulu. Dapat dilihat. Lanjut ke C, menentukan rumus hidrat. Hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Contoh terusi, gipsum, garam Inggris, dan soda hablur. Contoh soal, sebanyak 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk adalah 3,2 gram, tentukan rumus hidrat tersebut, di mana RCU sebesar 63,5, ARS sebesar 32, ARO sebesar 16, dan ARH sebesar 1. Massa H2O sama dengan 5 gram dikurang 3,2 gram, sebesar 1,8 gram. Kemudian menghitung mol CuSO4, yaitu rumusnya massa CuSO4 per mR CuSO4. 3,2 gram dibagi 159 gram per mol menjadi 0,02 mol. Kemudian menghitung mol H2O. Massa H2O dibagi mR H2O, yaitu 1,8 gram dibagi 18 gram per mol menjadi 0,1 mol. Persamaan reaksi pemanasan CuSO4 5H2O, yaitu dapat dilihat persamaan reaksinya. Jadi perbandingan mol CuSO4 dengan H2O yaitu 0,02 mol dibanding 0,1 mol, yaitu 1 dibanding 5. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka X sama dengan 5. Jadi rumus hidrat tersebut adalah CuSO4 dikali 5H2O.
Untuk adik-adik dapat dicoba soal latihan yang terdapat di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sampai di sini. Semangat belajarnya. Apabila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.